Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aznita Official. Berhubung sekarang saya itu gimana ya, lagi apa ya, anak saya kebetulan lagi sakit gitu ya. Jadi saya hari ini jawab pertanyaan teman-teman, nggak sama istri saya. Jadi saya jawab pertanyaan teman-teman mungkin sendiri dulu aja. Nanti next time kita collab lagi sama istri saya, nanti sama teman-teman saya, gitu kan ya. Nah, untuk kali ini saya perhatikan banyak yang bertanya tentang pesantren. Ya mungkin karena sekarang kan zaman makin ya beginilah ya, makin tidak enak tidak enak dirasakannya gitu mungkin ya. Jadi banyak yang nanya bagaimana sih pesantren itu dan bagaimana keluh kesah selama di pesantren gitu. Ya intinya pengen mengetahui tentang lebih dalam bagaimana sih keseharian orang di pesantren atau bagaimana tentang itu. Mungkin dari pertanyaannya teman-teman. Nah, saya mau jawab mungkin sedikit ya yang saya tahu, karena saya pun ya baru pesantren cuman ya sebentar, dan saya bilang saya pesantren cuman ikut tidur mungkin ya. Nggak bener-bener real pesantren kayak teman-teman lah gitu yang lain gitu kan. Kalau saya cuman mungkin ikut tidur aja. Untuk keluh kesah di pesantren, saya masih ingat itu tahun 2000 berapa ya, 2017 atau 2000 berapa itu, mungkin saya lupa lagi lah. 2017 mah saya udah keluar ya. Saya keluar itu 2013 14, angkatan tahun 2013 tahun 2014 saya itu. 2014 saya keluar tuh, berarti saya 2007, pada tahun 2007 saya keluar SD, langsung orang tua saya pesantren saya di Pondok Pesantren Darussalam. Pondok Pesantren Darussalam Tasik ya, ini cabang Gontor. Pondok Pesantren Darussalam Tasik cabang Gontor. Nah, kebetulan hari itu waktu itu saya diantar sama sekeluarga ya kan, ke pesantren tahun 2007 itu. Dan itu masih kecil banget, saya masih gimana ya, masih polos, lugu-lugu, lucu tapi gitulah. Gitu, masih lugu-lugunya saya tahun 2007 itu. Saya ingat pertama kali, yang saya ingat aja ya, mungkin karena saya lupa atau takutnya ada tambah-tambahan gitu kan. Yang saya ingat waktu pertama pesantren sedih sih, gitu, sedih. Yang tadinya kita biasa bareng sama orang tua, keluarga gitu kan, jadi kita hidup sendiri gitu kan. Yang ada cuman teman-teman ya. Sebenarnya sih pesantren itu menurut saya sih nggak terlalu apa ya, sama aja kayak kita hidup bertetangga. Pesantren itu sama kita hidup di luar gitu, cuman posisinya sendiri gitu. Jadi sama kayak kita hidup di lingkungan tapi nggak ada orang tua di lingkungan ini misalkan kita tuh ya, kayak gitu. Kayak sekarang saya udah menikah, saya tinggal di mana misalkan. Nah sih kayak seperti itu aja mungkin pesantren, cuman bedanya masih dalam naungan gitu, naungan kadar naungan pesantren itu. Nah di Darussalam saya awal masuk itu saya bersama teman saya, hitung saudara si Acep Ulum Alawi itu. Nah saya pesantren bareng dia karena dia waktu pas di SD kita sering rebutan ranking. Kalau dia ranking 1, saya ranking 2 gitu. Kalau di SD di kampung, saya pindah ke Jakarta. Di Jakarta pun gitu, jadi rebutan. Enggak rebutan sih maksudnya, selalu nanya gitu, si Aceh belum ranking berapa nih, saya ranking berapa gitu. Nah sering lah gitu kan, kadang saya ranking 1, dia ranking 2, atau saya ranking 1 tapi kebanyakan dia ranking 1 kayaknya.
Saya ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 2, ranking 1 lah, pokoknya kita adu apa ya, karena teman sekaligus saudara dari kecil gitu kan. Jadi adu apa, bukan ngadu sih, maksudnya bersaing lah, bersaing gitu kan. Walaupun saya di Jakarta gitu kan SD-nya, tapi sampai persaingan tuh masih lah gitu kan. Weh, kamu ranking berapa nih gitu kan. Biasanya kan kalau anak bocil kan gitu kan, kamu ranking berapa nih, yang gini gitu kan. Nah, itu sama si Aceh Pulung, nah pesantren bareng gitu kan sama si Aceh Pulung. Nah, yang saya ingat tuh waktu pas pertama itu tuh ya sedih banget, yang tadinya kita yang kayak gitu sama orang tua itu jadi enggak gitu kan. Keduanya apa tuh namanya, keduanya tuh ya gimana ya, ya kita harus benar-benar serba mandiri sendiri gitu. Walaupun waktu di pesantren saya itu sebenarnya saya nyuci laundry karena kan saya masih kecil kan, saya nyuci laundry gitu kan, nggak kayak pesantren salap salap ya kan, salap kan nyuci sendiri, masak sendiri. Kalau di pesantren modern itu ya makan tinggal udah disiapin gitu kan, tinggal itu kita ngantri gitu, tobur ngantri pesantren di Darussalam itu, ngantri makan terus nyuci laundry. Nah, yang saya ingat banget waktu pas pesantren itu mungkin kalau ada orangnya, mungkin orangnya ketawa-tawa mungkin ya. Apa tuh namanya, yang saya ingat banget itu, masih saya ingat-ingat banget itu setelah kalau di pesantren saya itu namanya Mosda, kalau di sekolah lain mungkin namanya MOS ya. Kalau di saya tuh Mosda, Masa Orientasi Santri Darussalam, jadi Mosda disingkatnya. Waktu setelah Mosda itu tuh, nah saya pertama kali saya masuk sekolah, masuk kelas, saya ribut sama Bobby Sanjaya, asli orang sana, sama Bobby Sanjaya. Pertama kali saya masuk sekolah itu di pesantren itu saya ribut sama dia, Bobby. Nah, ceritanya tuh ini yang masih saya ingat, mungkin dia ingat. Bob, sorry ya dulu gitu. Waktu pas sama si Bobby itu, jadi ceritanya gini, kalau saya tuh orangnya pendiam, tapi kalau diusik saya pun nggak mundur gitu, sama siapapun saya nggak mundur, nggak takut gitu kan. Tapi kalau saya salah ya saya minta maaf, ngakuin saya salah. Tapi saya orangnya gimana ya, kalau misalkan menurut saya nggak salah, siapapun saya lawan gitu. Nah, posisinya itu saya tuh lagi duduk berdua di depan sama si Aceh Pulung. Kan saya kan ya namanya pertama kali masuk kelas, murid teladan ya kan. Duduk paling depan sama si Aceh Pulung. Duduk paling depan tuh saya tuh sama si Aceh Pulung tuh. Nah, di belakang saya tuh si Bobby Sanjaya. Si Bobby. Nah, di depan saya tuh dia usil. Ya Bob, gak apa-apa kan Bob? Diceritain. Nah, dia usil ke saya tuh, nendang kursi saya gitu kan, cedrak, nendang kursi saya. Aduh, sekali saya diemin, cedrak, nendang lagi 2 kali. Itu lagi ada yang ngajar, Ibu Raida kalau nggak salah. Bob, ibu siapa Bob dulu Bob? Aduh, lupa lagi. Ibu siapa lah, pokoknya ada ustazah lah yang ngajar ya kan. Terus 2 kali saya peringatin ke dia, jangan nendang gitu kan, atau jangan usil, saya lupa lah gitu kan. Cedrak, apa namanya, ngusil lagi gitu kan, nendang lagi ketiga kali atau keempat kalinya. Saya berdiri dari bangku saya kan di belakang saya berdiri dari bangku saya tuh, mundur ke belakang, keplok saya tonjokin itu si Bobby itunya. Bobby ya, sorry Bob, si Bobby itu wah, itu ustadzah pada nangis itu, wah pada teriak gini ya kan. Saya orangnya, saya bilang saya pendiam, tapi kalau misalkan saya diajak ini tuh saya ya oke, ayo gitu kan, mau sampai mana gitu kan. Nah, si Bobby
masih ingat, gaplok gaplok saya tonjok tuh. Dia posisi kan lagi duduk, saya otomatis menang dong, kan dia lagi duduk ya kan, dia lagi duduk, dia nggak bisa berdiri, langsung saya hajar tuh bro, saya menang. Usut demi usut taunya, makanya dia berani itu, pertamanya makanya dia berani usil ke saya itu ya dia orang situ, sama kakaknya itu kakak kelas saya, si Aryo. Nah kakak kelas saya, halo Aryo. Tapi dia kapan tuh, dia tuh kan sempat keluar si Aryo tuh, tapi dia masuk lagi jadi angkatan saya, jadi barang saya, barang adeknya gitu kan. Karena berani itu usut demi usut, dia ada kakaknya sama asli orang situ dekat pesantren ya, otomatis saya pulang tuh ke Kobong. Di Kobong adu bacot lah, hampir mau ribut kalau nggak salahnya Aryonya lopo deui hilap deui, pokoknya nggak tahu ribut tapi dipisahin, nggak tahu hampir mau ribut, cuman adu bacot doang mungkin ya. Pulang ke Kobong itu kakaknya, waduh kata saya, ya udahlah, itu pertama kali kesan yang nggak bakal saya lupain, itu pertama kali di pesantren tuh saya kayak gitu. Nah untuk keseterusnya yang nggak pernah mungkin saya lupain kalau keluhnya itu, saya masih ingat sama yang namanya Kemal Muhammad Ramadan. Ini fotonya Kemal Muhammad Ramadan. Sampai sekarang pun mungkin ya masih gondok di hati saya itu, sampai masih sakit hati lah sampai sekarang. Posisi saya kan di pesantren, nggak pernah karena orang tua saya sibuk kerjaannya, dia nggak sampai rapat, orang lain rapat, orang tuanya nggak datang, orang tua saya sampai waktu jengukan, waktu ini orang tua saya nggak pernah ada jenguk, nggak pernah ada ini gitu kan. Tapi kalau masalah uang, alhamdulillah orang tua saya lancar. Cuman kan ya ini perhatian lah buat para orang tua yang anaknya di pesantrenin. Ingat, anak-anakmu nggak butuh uang di masa-masa dia masih SMP, SMA. Nggak butuh uang anak-anakmu. Untuk para orang tua di masa SMP, SMA, anak-anak hanya butuh apa? Butuh perhatian, kasih sayang. Datang kalau ke pesantren kalau anaknya di pesantren, datang ke pesantren, tanya bagaimana, betah enggak, ada masalah enggak, ada masalah sama temen enggak, ada pelajaran yang susah enggak, ini. Dan ketika si anak cerita, jangan disalahin. Dia cerita gini. Jadilah seorang orang tua menjadi penengah, jangan disalahkan. Contoh, si anaknya cerita begini, ya enggak ada kamunya gini, jangan seperti itu. Dengarkan dulu si anak cerita sampai selesai. Gitu, si anak datang ke pesantren, dengerin si anak cerita sampai selesai, apa masalahnya, apa kendalanya, bagaimana ini itu. Nah sudah datang, kasihlah saran bukan saran yang menjatuhkan, tapi saran yang membangun motivasinya. Ya udah deh gitu, mungkin ya emang misalkan ada masalah sama teman-teman kamu kayak gitu kan ya. Tapi ya kalau bisa mah dedek jangan kayak gitu ya, walaupun emang mama mungkin, bapak mungkin ngerasa sama sakit hati kayak dede, tapi kan ya coba jangan seperti itu. Atau gimana, buatlah nasihat seakan membangun tapi bukan untuk menghancurkan gitu. Kadang banyak orang tua memberi nasihat memarahi anaknya dengan kelakuan anaknya itu tanpa memberi solusi dan nasihat. Main marah, jeplak itu, jeplak ini tanpa memberi solusi, nasihat, tanpa membangun mental yang sudah
sebenarnya dia hancurkan sendiri. Kebanyakan sekarang anak-anak sekarang ya hancur sama mentalnya, hancur ya sama orang tuanya sendiri. Nah, kebetulan saya sekarang udah jadi orang tua, dan saya pun akan insya Allah gitu kan akan mendidik anak saya. Ya keras boleh, tapi jangan sampai kita menjatuhkan, menghancurkan kepercayaan diri si anak. Jangan sampai menghancurkan masa depan, cita-cita si anak. Dia mau apa, dia mau ini, dia mau ini. Dukung terus. Gak ada uang, dukung pakai ini, pakai itu, dukung sampai si anak itu merasa walaupun gagal terus dukung. Karena apa? Gitu. Ya namanya anak. Mencoba boleh gitu kan. Jangan pernah takut gagal. Udah dukung pakai materi, udah dukung pakai ini tapi gagal. Ya namanya orang mencoba, pasti ada gagalnya gitu. Nah, di saat nanti dia sukses, siapa yang akan dibanggakan? Banyak sekarang anak-anaknya sudah bangga prestasinya, pesepak bola selalu bilang apa? Ini karena didikan orang tua saya. Penyanyi ini karena didikan orang tua saya. Tahfidz Quran ini karena didikan orang tua saya. Orang tua pasti ke bawah gitu. Jadi kita sebagai orang tua ayomi jalani, tuntun jalannya dia, maunya kemana. Salah ingatkan, tapi jangan sampai menghancurkan gitu. Mungkin seperti itulah ya. Jadi karena saya merasa ya seperti itu, mungkin saya sebagai pelajaran saya sendiri nanti ke anak saya nggak akan seperti itu 100%. Mungkin saya akan serahkan ke anak saya, dia mau berkarir di bidang apa, dia mau arahnya kemana. Yang penting satu, jangan lupa Islam di muka ya. Agama Islam itu ya agama kita. Jadi jangan sampai lupa, tanamkan dalam hati si anak itu agama Islam. Terserah dia menjadi penyanyi, mau dia menjadi tukang kuro, tahfidz, ustaz atau apapun, yang penting apa, kita dukung gitu. Kemauan dia apa gitu. Nah waktu itu tuh masih ingat sama si Kemal itu, karena mungkin orang tua saya nggak datang, nggak pernah dijenguk, nggak pernah ini. Saya tuh masih ingat di apa ya, di ribuan banyak orang, bukan ribuan, masih ratusan mungkin ya, teman-teman saya di kelas saya, ke kelas saya kalau nggak salah, di depan semua santri. Masih ingat kata-katanya yang bikin saya sakit hati dan gak bakalan pernah saya lupakan. Mungkin saya maafkan, tapi gak bakal saya lupakan. Yaitu ketika dia bilang, kenapa kamu itu dipesantrenin atau dibuang. Itu sakit hati banget. Karena apa? Ya karena saya ngerasa gitu, orang tua saya nggak pernah jenguk, nggak pernah ini, rapat nggak pernah ada, ini nggak pernah ada. Bahkan saya sering sakit hati, saya sering nangis di masjid, di WC ketika orang tua lain pada jenguk gitu kan anaknya, ini itu, orang tua saya nggak ada. Nangis di WC, nangis di masjid, nangis di kelas. Bahkan saya pernah nangis waktu itu karena saya lagi mumet banget, saya nangis di kuburan. Saya nangis kan di pesantren saya kan ada kuburan, makam umum. Nah saya tuh di balik dinding nangis deket kuburan tuh. Karena apa ya, yang ngerasa gimana ya, sakit banget itu kan, orang lain dijenguk, makan bareng sama orang tuanya, ini itu gitu kan. Sampai akhirnya saya kapan bisa ngalamin seperti mereka gitu kan. Walaupun ya mungkin dari segi materi saya bilang saya sangat berterima kasih kepada orang tua saya. Dari segi materi alhamdulillah gitu, saya nggak pernah kurang kalau dari segi materi gitu kan. Bisa dibilang jajan saya tua
Kalau segi materi, tapi kan umuran segitu itu bukan cuma materi yang dia cari, tapi kasih sayang, perhatian seorang ayah ataupun seorang ibu yang saya rasakan. Makanya pas Kemal ngomong, kapan kamu itu dipesantrenin atau dibuang, ini nggak pernah datang rapat, nggak pernah datang orang tua kamu, ini nggak pernah datang. Ketika saya itu langsung saya itu sampai habis dari itu saya izin kalau nggak salah ke WC. Di WC itu saya nangis, nggak berhenti saya nangis. Karena apa? Yang dia maksud ya mungkin ya orang lain, dan saya pun nggak pernah lihat orang lain nggak pernah dijenguk orang tuanya. Ya cuman saya doang gitu kan, dari sekian ratus ya saya doang yang nggak pernah dijenguk sama orang tua. Bahkan rapat pun nggak pernah datang. Saya langsung nangis di WC, nggak berhenti. Kalau nggak salah itu tuh saya izin ke WC, sebenarnya saya nangis gitu. Sakit hati banget gitu. Dan sama dia pun ya sebelumnya saya sering ada masalah waktu pas tadi tour di mana gitu kan. Ya dia tuh orangnya tuh ya susah lah kalau diceritakan yang namanya Kemal itu. Tapi saya memaafkan, tapi nggak pernah akan saya lupakan gitu. Dan satu lagi orang yang bikin saya sangat terpukul sekali, yaitu yang namanya Nopim gitu. Ya mungkin orang-orang di Darussalam tahu lah kejadian waktu itu dari Ustadz Nopim, Ustadz berlabel Ustadz, tapi ya gimana ya, sudahlah, itu dua orang itu yang nggak bakalan saya lupakan gitu. Tapi kalau untuk senangnya ya alhamdulillah senang gitu kan, di pesantren itu banyak teman itu. Sedihnya saya mah itu aja, tapi daripada senangnya kalau saya pribadi di pesantren lebih banyak sedihnya karena keseringan makan hati gitu, sempat jadi korban bullying gitu kan, dibully sama teman. Makanya saya jadi jiwa saya tuh keras tuh karena ya ada yang bully, paribasanya kan senggol bacok gitu kan, ada yang bully ribut ini itu gitu kalau saya ribut. Makanya sampai sekarang karakter saya ya terdidik dari saya dulu pesantren keras gitu, dibully ini itu. Saya dibully misalkan ya orang tua nggak ada jenguk gitu, saya ngelapor ke siapa, ngadu sama siapa, saya ada masalah itu ngadu sama siapa. Ya kita harus kuat sendiri gitu kan, harus kuat sendiri tuh. Sama saya pernah, kalau dari segi prestasi alhamdulillah saya pernah ikut, alhamdulillah aktif. Kenapa aktif? Saya aktif karena saya ya nggak ada kegiatan lain gitu. Sekali nangis itu ini ya orang lain nggak tahu, tapi saya pribadi saya sering sebelum tidur nangis ini itu. Ya saya saya banyakin kegiatan biar nggak selalu kelihatan sakit hati. Saya ikut pramuka, saya ikut bola, sempat main bola pun saya sempat bermasalah sama Kemal tuh. Entah kenapa Kemal itu agak itu sama saya gitu kan. Saya nggak sampai hari ini pun gitu saya belum tahu apa gitu, karena ke yang lain dia nggak seperti itu, kayak ke si Agni, si Acem Ulung, si Dadan, dia nggak seperti itu ke si Dani gitu kan. Tapi kenapa ke saya kayak bagaimana ya gitu, kayak gitu ya. Walau alam apa maksud dia waktu main bola, saya udah jauh-jauh ke Dadaha, so cicok akhirnya saya nggak dimainin kan. Dia jadi kalau paribasanya mah pelatihnya lah gitu kan, saya nggak dimainin. Ya untung syukur saat kalah ya, coba kalau menang gitu. Tapi nggak tahu kan kalau ada saya pasti menang gitu.
pramuka, main bola, silat, bela diri, terus apalagi sains matematika, pernah ikutan lomba olimpiade sains sekabupaten Tasikmalaya, nama di Manunjaya, Manunjaya di mana ya, lupa lagi saya tuh. Terus apalagi ya, banyak lah gitu kan. Alhamdulillah saya aktif gitu. Jadi ya sedikit apa ya, menghilangkan rasa-rasa apa gitu, biar nggak terlalu pusing gitu ya. Kalau saya nggak aktif ya mungkin ya naudzubillah ya mendalik, mungkin bisa saya gila, stres gitu kan. Karena apa, sakit loh gitu kan, orang lain gitu gini sama orang tuanya, kita enggak gitu kan. Karena saya aktif orangnya itu ini, jadi ya sedikit menghilang ketika sendiri lagi, jenuh lagi. Saya nggak ada teman dekat, bahkan sama si Acep Ulum pun saya pernah ada masalah juga sama dia tuh. Sempet sama kalau bukan saudara kata saya tuh, di kamar di mana tuh, di kobong saya tuh saya tarik, bukan saudara lu gitu kan. Pernah sampai hampir saya hajar juga gitu kan. Cuman ya saya masih ingat dia tuh sohib lah dari kecil gitu kan, dan saya pun tahu aibnya dia, dan saya nggak pernah bongkar-bongkar aib dia, tapi dia sering apa ya, kayak sedikit meremehkan ke saya gitu kan. Ya nggak apa-apa lah gitu kan. Sama apa ya, banyak lah sedihnya saya daripada senengnya kalau di pesantren gitu. Ya senengnya cuman punya uang doang, banyak uang dari orang tua gitu, orang tua itu doang. Sisanya sedih gitu. Kalau misalkan dibilang saya itu boros, sebenarnya saya nggak boros. Atau gini, kita sedih kita ya kan, daripada kita musing mikir tarik gitunya, mikir tarik itu pun bisa kalah stres, jadi cuma gelongan. Mendingan ya daripada stres jadi orang gila, mendingan ya jajan sini jajan sana gitu kan. Ya berkreasi lah dengan masa-masa anak seperti itu kan. Masa-masa anak umuran segitu apalah gitu, jajan apa atau gimana kayak gitu. Ya mungkin sampai di sini aja dulu. Next saya lanjut lagi sama istri saya, karena berhubung saya hatinya keburu gondok. Kalau inget dia itu, ingat si Kemal, Snopim, itu saya gondok banget sama mereka itu. Walaupun ya memaafkan, mungkin saya memaafkan, tapi ya saya akan selalu ingat sama si Kemal, sama si Nopim itu. Oke, next time jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Aktifkan juga loncengnya. Oke teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.